Ini adalah seorang ibu pada kehamilan 24 minggu. Pasien ini tidak dirujuk, jadi dia datang sendiri karena sangat cemas dengan kondisi bayi. Namun dokternya tidak melakukan rujukan, jadi meminta hanya untuk ditunggu kira-kira 2 minggu ke depan kondisinya seperti apa. Jadi pada pemeriksaan kali ini, terakhir ini, barusan hari ini dia melihat ada sesuatu yang bertumbuh di rongga perut, tapi tidak jelas apa kasusnya, apa masalahnya. Ya jelas begitu si ibu sudah khawatir, ya dia tidak bisa tenang lagi. Ya sebaiknya memang untuk kita rujuk pada konsultan pemeriksaan fetomaternal bila memungkinkan. Akhirnya si ibu yang mencari sendiri, jauh-jauh datang, bukan dari tempat yang dekat. Ini pasiennya datang dari wilayah Cilegon, Serang. Nah ini kita lihat ada struktur kista di tali pusat bayi. Jadi kalau ini masih kita pikirkan apakah sebuah kasus hernia usus yang keluar atau tali pusatnya saja yang ada kista. Ternyata ini ada kista di bayinya pada tali pusat 2,65. Jadi nah yang kita lihat di tengah-tengah ini, di bawahnya kepala itu ada bagian yang berongga. Ini tulang hidungnya normal. Kita selalu melihat, karena tulang hidung itu untuk melihat kelainan seperti Down syndrome. Tapi ingat, sindrom-sindrom lain masih banyak. Kromosom lain masih bisa saja tulang hidungnya normal. Nah ini kita lihat tampilan wajah. Nah ini tampilan wajah janin terlihat normal, hidung, bibir semuanya normal. Tapi hati-hati, kromosom 18 juga bisa menampilkan bentuk wajah yang dari luar tampak normal. Maka harus kita selalu waspada. Jadi marker-marker penanda kelainan itu harus kita amati betul-betul. Jadi seperti ini, kita meriksa wajah tidak ada masalah. Bibir utuh, tulang hidung ada, bentuk wajah secara natural terlihat normal. Tapi hati-hati, kelainan-kelainan lain ternyata banyak sekali yang kemudian kita temukan. Nah lihat ini tulang hidungnya ada, bentuk hidung normal. Jadi bayi ini punya kista. Nah ini bagian tengah perut ini ada kista di tali pusatnya, tetapi bentuk perutnya normal. Nah ini kemudian kita lihat struktur kepala. Yang belum kita pastikan ini struktur kepala, karena bayinya cenderung turun ke bawah, sulit sekali untuk kita nilai. Perhatikan bola mata, keduanya normal, lensa mata juga normal, tulang hidung kiri kanan ada. Jadi ini kita anjurkan jelas harus melakukan pemeriksaan genetika untuk melihat kondisi apakah bayi membawa trisomi menuju ke arah trisomi 18 atau tidak, istilahnya Edwards syndrome. Nah ini kita lihat struktur-struktur kepala, otak, semuanya terlihat normal. Hanya memang dari kepastian pemeriksaan ini kita masih harus mencari marker-marker lainnya yang kemungkinan mengarah ke suatu kondisi kelainan kromosom. Jadi tadi kita sudah melihat kista di tali pusat. Nah kemudian nanti kita akan melakukan pemeriksaan ke arah jantung, kaki, tangan, harus kita cek semuanya. Nah ini kita lihat mata, jadi bagian bola mata, lensa matanya normal. Hidung, tulang hidung kanan kiri normal. Bibir juga utuh. Nah ini yang kelihatan ada kista di daerah perut. Nah sekarang kita lihat lingkar perut, jantung yang kita amati. Nah baru pertama kita melihat jantung, 4 ruangnya terasa kok tidak terlihat normal.
Jadi sekat antar bilik ternyata bolong, bocor. Ini yang kita lihat. Jadi sekat yang menggantung dari atas ke bawah pada bilik atau ventricle ini tidak utuh, bocor kiri kanan, dan jelas sekali bocornya besar. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah kebocoran pada sekat ventricle. Istilahnya ventricle septal defect. Marker kedua jadi kelainan bawaan muncul. Tadi kista tali pusat, ini VSD atau ventricle septal defect pada jantung. Jadi bentuk 4 ruangnya ini tidak sempurna. Dengan kita pelan-pelan melihat 4 ruang jantung, kita akan tahu kok ini jantungnya bocor. Nah, ini bolong. Jadi kita nyalakan aliran darah, dia aliran darahnya balik kanan kiri, harusnya tidak boleh. Jadi harusnya dinding sekat itu utuh sampai ke batas bawah itu. Nah, ini ternyata dinding sekatnya bolong di bagian tengah. Jadi ventricle septal defect, sementara aliran pembuluh darah besarnya normal. Jadi marker kedua yang kita temukan adalah kebocoran jantung pada ventricle. Kentara sekali, jadi bocornya cukup besar ini. Andai dia bukan suatu kelainan genetik, maka kita edukasi nanti kelak begitu lahir benar-benar dipantau, observasi, mungkin membutuhkan koreksi pembedahan untuk membenarkan sekat jantung yang bolong ini. Jadi nanti begitu lahir jelas kita butuh kardiologi anak, lalu nanti ini bolongnya 4,9 mm. Juga mungkin nanti dikonsulkan ke dokter jantung, bedah jantung anak, apakah butuh koreksi atau tidak. Tapi repotnya kalau ini suatu kelainan genetik, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena bayi dengan kelainan genetik ya relatif prognosisnya lebih jelek, lebih buruk. Kadang tidak akan bertahan dalam kehamilan sampai akhir. Dalam kondisi ini saja bayinya ini pertumbuhannya sudah terganggu, dia pertumbuhan perutnya lebih kecil. Hati-hati, jadi marker berikutnya ini muncul lagi dengan kaki yang lebih tulang perut lingkar perutnya lebih kecil. Jadi sudah mengarah ke growth restriction. Nah, ini VSD. VSD-nya cukup besar ini. VSD large, jadi jantungnya bocor. Paru-parunya berkembang biasa, tidak ada masalah. Lambung terlihat, artinya proses menelannya normal. Kandung kencing terbentuk, ginjalnya berfungsi. Kelamin bayinya laki-laki. Jadi ya kita anjurkan pada si ibu, kita perlu anjurkan untuk cek genetika lah. Paling tidak kita bisa tahu untuk mengarahkan apakah ini bayi kelainan atau tidak, agar orang tua juga bersiap apabila membawa genetika bayi yang jelek. Kelainan yang diduga kemungkinan trisomi 18 atau sindrom Edward. Nah, ini saya coba untuk melihat kaki. Nah, di sini perhatikan telapak kaki bisa membengkok seperti stick golf. Jelas ini bukan kaki yang normal. Ini sepintas tadi kita lihat, coba kita amati lagi. Ternyata kakinya clubfoot atau tali pes ya, kalau di Jawa namanya kaki bengkok. Lihat kakinya itu jadi bengkok, bentuk kakinya seperti stick golf. Itu bentuk kondisi kaki yang dinamakan clubfoot. Nah, perhatikan ini kakinya kelihatan melekuk ke arah kepala 90 derajat. Seharusnya kaki tidak boleh sebidang letter L seperti itu. Ini semakin menambah beberapa kelainan bawaan yang kita temukan yang mengarah kemungkinan suatu kelainan genetik. Jadi kita perlu anjurkan si ibu untuk cek genetika si bayi.